Halo Sobat Innovatek semuanya, kali ini saya akan memberikan tutorial mesin cutting flatbed 6090 Pro S servo merek Innovatek. Oke, langsung saja saya akan membagikan atau menjelaskan beberapa tutorial pada mesin tersebut. Oke, jadi untuk susunan stand atau bagian meja mesin cutting flatbed 6090 merek Innovatek seperti ini ya. Ini untuk bagian sisi kiri dan ini untuk bagian sisi kanannya. Lalu untuk di bagian bawah terhubung dua penghubung ya, ini satu, dua. Lalu untuk di bagian atas letaknya di bagian sini satu dan dua. Nanti mesinnya langsung berada pada atasnya ini ya. Oke, jadi untuk tampilannya seperti ini bagian kakinya. Oke, untuk bagian yang pertama di bagian sisi belakang ini terdapat sambungan kabel power ya. Lalu ini untuk saklar on off nya kita akan nyalakan. Oke, ini adalah tampilannya. Jadi ini ada beberapa fitur. Untuk yang pertama ini ada tes. Ini untuk pengetesan bagian jarumnya ya, menggunakan bahan. Nah, nanti di sini ada copy. Ini merupakan fitur untuk pengulangan desain yang terakhir. Lalu di bagian bawah ada UDIS. Ini untuk jika kita menggunakan flash disk, nanti kita tancapkan lalu kita klik masuk menu flash disknya ya. Lalu yang bagian atas ada unload, ini untuk merubah atau menggeser posisi head ini ke bagian pojok kanan. Lalu setelahnya sini ada pause. Pause ini merupakan untuk tombol navigasinya ya. Kita klik, kita geser kanan, kiri, atas, bawah. Oke, jadi ini fiturnya sama. Lalu di sini kita klik origin untuk mengembalikan. Lalu di sini ada setup. Oke, ini untuk beberapa settingan ya, seperti bahasa, speed, tekanan, in PRS ini juga bisa disetting dari sini ya. Nah, ini ada nanti untuk fitur kalibrasinya juga ada. Ini untuk bagian vakumnya ya. Ada test, default setting, ada return. Ini untuk kembali ke posisi semula. Lalu di sini ada vakum. Ini untuk mematikan bagian vakum penyedotnya ya. Coba kita matikan. Oke. Maka untuk sedotnya dia tidak berfungsi. Kalau untuk menyalakan kita tinggal klik vakum lagi. Oke, seperti itu ya. Lalu untuk yang terakhir, ini ada bagian tombol QR. Nanti jika menggunakan QR code, kita masuk modenya, kita langsung klik saja. Lalu untuk tombol yang sebelah kiri, di sini terdapat tombol reset dan tombol, nah ini untuk emergensinya ya. Coba. Oke, di sebelah kanan ini terdapat dua holder ya. Yang pertama ini holder untuk racing. Untuk cara melepasnya ini kita tinggal kendorkan, kita buka, lalu kita lepas. Kalau untuk pemasangannya sama, kita masukkan kembali, lalu kita kunci. Lalu untuk yang di bagian belakang ini merupakan holder untuk pemotongan ya, atau cutting. Untuk cara pemasangannya kita tinggal kendorkan, sama ya. Ini
untuk beberapa fiturnya sama dengan mesin flatbed yang 5035 Pro S. Oke, untuk di bagian sebelah fitur kanan, di sini terdapat slot untuk flash disknya. Lalu untuk yang di tengah, ini merupakan sambungan atau slot untuk kabel USB. Lalu untuk yang sebelah kanannya, ini merupakan untuk sambungan LAN. Lalu di bagian sini ada antena yang nantinya bisa connect untuk interface-nya ya, menggunakan WiFi ya. Oke, untuk mesin ini mempunyai area potong 60 x 90 cm. Lalu untuk di bagian bawah tatakannya, ini mempunyai ukuran sekitar 60,5 dan 92 cm. Jadi 92 x 60,5 adalah area untuk penghisapnya ini ya, bagian tatakan bawahnya ini. Untuk area potong di 60 x 90 cm. Oke, sebagai tambahan informasi bahwasanya mesin ini sudah menggunakan dinamo servo. Jadi untuk pemotongan dia lebih presisi ya. Dan untuk mekanik di bagian headnya ini lebih bagus. Oke, untuk di bagian bawah di sini terdapat vakum ya untuk penyedot bahannya. Jadi untuk instalasi vakumnya dia terletak pada bagian bawah di baut 412 34 untuk yang di bagian seberang. Lalu untuk instalasi selangnya ini masuk di bagian lubang yang sebelah kiri. Lalu dia naik menuju ke bagian papan atas. Lalu untuk bagian ini merupakan untuk peredamnya ya. Jadi untuk angin keluarnya ini untuk fitur tambahannya. Lalu ada kabel ini yang nanti bisa tersambung pada bodi sebelah kiri. Oke, untuk softwarenya ini kita menggunakan iCAD yang support dengan Corel, dan di sini sudah ada desain ya. Ini desain yang akan kita nanti pakai ya. Untuk aplikasi softwarenya berada di sebelah fitur sini. Ini ya, nah ini untuk softwarenya iCAD. Ini untuk beberapa settingannya ya. Di bagian atas ada sambungan USB nya. Lalu untuk bagian horizontal dan vertikalnya ini ada. Lalu untuk pemilihan color, nah pemilihan color yang dimaksud adalah bagian creasing dan cutting ya. Ini untuk membedakan untuk yang jalur merah atau garis merah ini untuk yang cutting, kalau untuk garis hitam untuk yang creasing. Nah ini nanti juga bisa diatur first mana yang lebih dulu. Biasanya kita menggunakan atau sistem kerjanya kita harus creasing terlebih dahulu baru kita potong ya. Untuk settingannya bisa kita rubah-rubah dari sini. Oke ya, ini untuk desainnya. Jadi kita menggunakan kertas A3+. Ini untuk desainnya. Ini vakumnya belum kita nyalakan. Oke, kita nyalakan untuk bagian vakumnya. Oke, lalu kita akan setting untuk bagian jarumnya. Jadi untuk bagian jarumnya kita usahakan berada pada titik yang hitam ini ya, bagian belakang ya. Oke, caranya seperti ini. Kita turunkan. Oke, jika sudah pas, kita langsung ke bagian software. Oke, jika sudah pas, ini kita langsung di bagian softwarenya. Ini kita tinggal tekan tombol send aja, maka mesin akan proses produksi. Oke, ini untuk pembacaan. Ya, ini untuk loadnya. Maka dari ujung sana dia akan kembali. Nah, ini untuk pembacaannya. Oke, terbaca. Mak pertama, mak kedua, mak ketiga, mak keempat. Ini untuk prosesnya diawali dari creasing terlebih dahulu ya.
Oke, ini selesai. Ini proses cutting. Oke, ini sudah selesai. Kita akan coba cek untuk hasilnya. Oke, kita bisa lepas. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk hasil cuttingnya seperti ini. Oke, ini bisa kita balik untuk hasil creasingnya. Oke, jadi ini untuk hasilnya ya. Ini yang sudah terpotong, dan ini untuk hasil setelah potongannya. Dia juga rapi ya, sama. Sekali lagi saya akan coba tunjukkan untuk hasil potongnya dia. Untuk hasil creasingnya juga terlihat. Nah, ini kita bisa lihat ya untuk hasil creasingnya. Nah, ini garis. Nah, ini ya hasil creasingnya. Nanti memang jika hasil creasingnya kurang dalam, nanti kita bisa tambahkan pada fitur di sini ya. Ini untuk bagian speed yang atas. Untuk yang bawah, nah ini untuk bagian force-nya. Oke, ini kita cobakan untuk sistem QR-nya. Kita paskan dulu head-nya ya di bagian desainnya. Sama untuk pola parkir untuk bagian pisaunya, ini di bagian yang belakang. Ini untuk desainnya kita menggunakan flash disk. Oke, langsung kita tekan biar code. Nah, ini otomatis dia langsung baca. Nah, ini QR code-nya ya, terbaca. Untuk creasing. Ini untuk cuttingnya. Oke. Oke, sekian untuk tutorial mesin cutting flatbed 6090 Pro S servo merek Innovatek. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semuanya. Tunggu untuk tutorial video mesin-mesin lainnya. Salam dari saya, terima kasih.